iPhone 11 sebentar lagi menghilang dari iBox. So, secara natural, penggantinya sebagai HP gorengan baru di kalangan netizen selfie mirror adalah yang ini, iPhone 12. Sekarang sih harganya masih start di 8 juta. Tapi kalau iPhone 11 udah gone, udah nggak ada, dan iPhone 16 udah mulai dijual, gue yakin harganya bakalan melipir ke kepala 7 atau bahkan ke kepala 6 nantinya. Kayaknya seru ini ya, kalau ST Now and Then, kita bikin iPhone 12 versus everybody. Petarung pertama melawan iPhone 12, Realme GT6. Let's go! Pertama soal desain secara objektif. Hands down, iPhone 12 menang dengan build quality-nya yang flagship banget. Frame-nya metal yang serba flat, bodinya kaca, layarnya pun dilapisi oleh ceramic shield. Nggak cuma di atas kertas, tapi feel di tangannya pun lebih premium daripada GT6. GT6 nggak jelek sama sekali dengan bodi kaca, frame plastik, Gorilla Glass Victus 2 di depan, serta overall desain yang berkarakter. Tapi kalau dibandinginnya sama iPhone 12, ya kalah. iPhone 12 jauh lebih ringan. Sedangkan yang lebih baik di Realme adalah ketipisan bezelnya. Curve screen kelebihan atau tidak, itu subjektif. Ada yang suka dan juga ada yang tidak. Perlindungan terhadap air dan debu pun jauh lebih baik di iPhone 12 dengan IP68 versus IP65 di Realme. Secara keseluruhan, penilaian objektif soal desain, iPhone 12 pemenangnya. Ada judgement desain yang objektif, tentunya ada juga yang subjektif. Gue pribadi suka layar curve, Al suka layar yang flat. Itu aja udah beda. Ditambah lagi soal bahasa desain. Berkarakter di Realme, minimalis di iPhone 12. Compact versus normal size. Kembali ke kebutuhan masing-masing. Perlunya seperti apa? Kalau disuruh pilih, gue milih yang size normal aja. Kalau kalian pilih yang mana? Drop komen di bawah. Seorang fanboy akut iPhone di luar sana pernah bilang, 60Hz di iPhone lebih baik daripada 120Hz di Android. Come on, itu sama aja kayak bilang, 6 cm di penggaris gue lebih panjang daripada 10 cm di penggaris lo. Kalau dibandingin sama Android murmur yang tidak bisa menjaga FPS dengan stabil, FPS ya, bukan refresh rate, iya benar. Tapi kalau udah premium mid-range kayak Realme begini, ya enggak. Layar Realme by spec maupun experience di atas iPhone 12 jauh. Lebih smooth dengan 120Hz, lebih bright under direct sunlight, lebih lega dan nggak kepotong-potong notch segede gaban. Secara ketajaman sih mirip-mirip antara keduanya. Yang urusan selera adalah default white balance-nya. Di iPhone putihnya rada warm, sedangkan di Realme cool arahnya. Untuk teknologinya sama-sama OLED, tapi Realme udah LTPO. So, soal layar, Realme yang menang. Ngomongin soal ngebut-ngebutan, iPhone 12 yang rilis 4 tahun lalu jelas sudah ketinggalan. By benchmark Antutu, sekitar 400.000 perbedaannya. Di 3D Mark pun, maksimum skor di Realme jauh di atas iPhone 12. Tapi perlu di note, walau tidak sekencang Realme, stabilitas iPhone 12 lebih baik. Kalau panas, Realme bisa turun setengahnya. iPhone cuma turun sekitar 20%. Tapi seperti biasa, kalau di Geekbench, hasil dari device iOS hampir selalu lebih baik. Di tes nge-game, iPhone 12 ngos-ngosan, jalanin Genshin Impact 10 menit. Realme masih kuat, 55 average FPS-nya di Realme dan 46 average FPS-nya di iPhone. FPS-nya turun lebih cepat, lebih dalam di iPhone. Di luar nge-game, ekspor CapCut dengan durasi 1,5 menit ke 4K juga lebih cepat di Realme. Jauh lagi perbedaannya. Soal jeroan lain, di rentang harga yang sama, Realme ngasihnya 256GB buat storage, sedangkan iPhone cuma 64GB. iPhone 12, 128-nya di marketplace sekitar 9 jutaan. Kalau yang 256 gue nggak nemu. Yang ada cuma harga iBox-nya. Tapi masa iya 15 juta belum di-update kali itu? Soal RAM, 4GB di iPhone, 12GB di Realme. Ini nggak bisa di-compare secara langsung ya, karena menghandle memorinya ya emang beda antara iOS dan Android. Tapi kalau secara angka, ini mah jauh banget. Soal jeroan, Realme GT6 pemenangnya. Soal baterai, jauhlah Realme GT6 yang menang. 5.500 mAh di Realme GT6 dan 2.800 mAh di iPhone 12. Menjalankan stress test ala K2G, jauhlah ini menang Realme. Beda di akhir tes sampai 22%. Soal baterai, tentu Realme pemenangnya. Aduh, soal charging apalagi? Langit dan bumi, 120 watt versus 20 watt. iPhone ngecas baterai yang cuma 2.800 mAh butuh waktu 1,5 jam dari kosong sampai full. Realme ngecas 5.000 mAh-nya cuman butuh waktu setengah jam. Perlu dicatat, walau iPhone 12 bisa wireless charging yang bisa memberikan opsi kenyamanan untuk usernya, gue menganggap ini bukan sebuah edge buat iPhone. Karena wire chargingnya yang merupakan fungsi basic aja udah lelet banget, apalagi wireless. Soal charging, Realme menang jauh. Audio, secara volume, secara sound quality, jauh bro. Realme jauh lebih baik. Dengerin nih.
Soal audio, Realme yang menang. Soal haptics dan vibration motor, gue rasa tipis banget sih ya perbedaannya. Cuman memang iPhone lebih empuk. Sedikit doang sih, tapi harus diakui keduanya flagship grade. Soal haptics, pemenangnya gue harus kasih buat iPhone. Soal UI, kayaknya nggak fair kalau gue harus memihak ke salah satu ekosistem. Kebutuhan dan preferensi orang masing-masing pasti berbeda. Lain ceritanya kalau Android versus Android atau iOS versus iOS. Jadi gue kembalikan ke kalian masing-masing saja. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu gue garis bawahi. Untuk iPhone selain 15 Pro Series, tidak akan mendapatkan fitur Apple Intelligence. Solusinya ya pakai aplikasi third party. Sedangkan Realme GT6 by default punya beberapa fitur AI, selayaknya HP Android Premium. Contoh standarnya seperti Magic Eraser. Soal software update, keduanya kira-kira sama-sama akan mendapatkan major software update sampai dengan 2027. Mirip. Soal software, Draw. Finally, bagian yang ditunggu-tunggu, kamera. Ultra wide. Realme masih lebih baik detailnya ketika di crop, masih lebih oke ketimbang iPhone. Main camera, equally good. Ini soal selera aja. Beda karakter warna, dimana Realme itu lebih eye pleasing, kontras dengan tone yang cool. iPhone cenderung lebih flat warnanya dan warm tone-nya. Main camera indoor. Sikon gini pasti Realme menang dari semua parameter. Langsung terlihat jelas kok. Ditambah flare-nya iPhone luar biasa. Main camera low light. Hal yang sama berlanjut. Realme clear winner juga di Sikon ini. Di indoor lighting aja jomplang. Ya tentu sulit juga di low light iPhone untuk menang. Main camera backlight. Realme lebih baik. iPhone dynamic range-nya kalah, detail pun turun drastis, mulai noisy dan rada wash out. Jomplang lah dengan Realme. Tele 2 kali optical versus tele 2 kali digital. Realme jauh lebih baik overall. Tajam dengan gambar yang clear. Jomplang hasilnya lagi-lagi sama iPhone. iPhone tuh udah soft banget, gambarnya kelihatan kotor juga. Tele 5X hybrid versus 5X digital. Lagi-lagi, Realme lebih kece. iPhone 2X digitalnya aja jelek, apalagi 5X digitalnya makin hancur. 5X hybrid Realme masih bisa ngejaga kualitas gambar dengan oke. Portrait good light main camera iPhone versus 2X Realme. Keduanya sama bagus, cuman beda karakter gambar saja. Walau memang sebenarnya kan kalau kita lihat iPhone nggak punya lensa tele. Ya palingan catatan gue harus majuan aja supaya framingnya lebih tight kalau mau menggunakan portrait di iPhone. Portrait indoor. Sama-sama oke. Realme lebih baik secara detail, namun tone warnanya terlalu mateng, sedangkan iPhone sebaliknya. Selfie good light. Sama-sama bagus kok. Beda karakter gambar saja. Perbedaan karakternya sama dengan perbedaan karakter gambar yang terdapat pada kamera utama tadi. Selfie indoor. Realme jauh lebih baik secara detail maupun dynamic range. Video 4K 60 fps. Gue perhatikan sama-sama bagus, kualitas gambar keduanya bagus, hanya beda karakter gambar saja. Sama seperti foto tadi, stabilisasinya pun sama-sama bagus juga. Video selfie. iPhone menang karena bisa 4K 60 fps plus lebih stabil dan nggak ada jitter. Realme cuma mentok di 4K 30 fps. Stabil sih, tapi nggak se-smooth iPhone dan jitternya itu masih ada. Gonta-ganti lensa saat merekam video. Ini sih balance gue bilang ya. Di 4K 30 fps, keduanya cuma bisa gonta-ganti antara dua lensa. Realme antara main camera dan tele, iPhone antara ultra wide dengan main camera. Realme saat perekaman video kalau mau bisa ganti ke semua lensa, harus drop ke settingan 1080p 30 fps. Audio recording. Soal perekaman audio pun, clarity keduanya masih mirip. Imbang bisa gue bilang. Dengerin deh. Untuk perekaman dari kamera depan, Realme GT6 maksimal bisa merekam hanya di 4K 30 fps. Untuk perekaman dari kamera depan, iPhone 12 maksimal bisa merekam di 4K 60 fps. Mantap! IG Story. Buat konten video di IG Story, iPhone lebih stabil dan karakter gambarnya lebih natural. Realme sebaliknya. So, urusan IG Story, iPhone yang menang. Setelah kita hitung, buat kamera pemenangnya adalah Realme. Gengsi. Yang satu ini tidak ada review objektifnya di dunia yang bisa melunturkan gengsi logo Apple keroak di belakang. Bagi yang mentingin banget hal ini. Bagi yang lihat gengsi banget, poin di sini bisa plus 10 buat iPhone. Tapi gue kasihnya 1 poin aja ya. Gengsi, iPhone menang. Setelah kita versusin semua parameternya, jelas Realme adalah juaranya.
Bahkan, beberapa hal diantaranya adalah hal basic yang sangat krusial untuk pemakaian sehari-hari, seperti performa, ketahanan baterai, charging speed, dan kamera. Jadi kalau kalian mempertimbangkan sebuah HP untuk kenyamanan, terutama pemakaian sehari-hari tanpa preferensi sebuah ekosistem, Realme GT6 no-brainer. Tapi kalau kalian emang butuhnya iPhone 12 dengan segala feature set ekosistemnya, ya enjoy aja dan terima kekurangannya. Toh, pilihan pribadi masing-masing juga. Gue di sini hanya memaparkan fakta. Kalau kalian mencari handphone second dengan kualitas yang baik, bisa cek lapaknya ponsel kamu. Semua linknya akan gue taruh di deskripsi. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys!